Pernah nggak kamu berada dalam situasi debat atau diskusi atau sekedar ngobrol-ngobrol santai, tapi merasa bingung? Bukan karena kamu bodoh, tapi karena apa yang kamu dengar itu nggak masuk akal. Ada orang bilang gini misalnya, kalau banyak yang percaya, berarti pasti itu benar. Atau kalau kamu nggak setuju dengan aku, berarti kamu jahat. Lama-lama kita bisa capek sendiri loh. Kok semuanya berasa kacau gitu ya. Disitulah peran logika muncul. Diam-diam tapi menentukan. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang sering kita abaikan tapi sebenarnya mengatur cara kita berpikir dan memutuskan hampir semua hal dalam hidup kita. Namanya hukum logika. Kita akan lihat asal-usulnya, kenapa penting banget. Apa sih sebenarnya hukum-hukum itu? Dan gimana caranya kita bisa pakai logika buat hidup yang lebih jelas, bijak, dan benar. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini ya dengan subscribe, like, dan komentarnya. Juga kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk, kita lanjut tonton sampai habis ya. Mari kita mundur jauh ke ribuan tahun lalu, ke sebuah kota yang bernama Athena. Di sanalah seorang filsuf besar bernama Aristoteles hidup. Dia bukan cuma mikir soal bintang atau politik, tapi tentang bagaimana manusia bisa berpikir dengan benar. Dia menyusun sesuatu yang disebut logika silogisme. Contohnya kayak gini, pernyataan pertama, semua manusia pasti mati. Pernyataan kedua, Sokrates adalah manusia. Kesimpulan, maka Sokrates pasti mati. Simpel kan? Ya, tapi ini sangat revolusioner di zamannya. Karena untuk pertama kalinya ada sebuah sistem yang bisa membantu orang menyusun argumen dengan benar tanpa asal ngomong. Asbun. Logika Aristoteles ini kemudian disempurnakan oleh para filsuf di abad pertengahan seperti misalnya Thomas Aquinas dan terus digunakan dalam teologi, hukum, bahkan teknologi modern. Bayangkan, mesin pencari Google misalnya itu bekerja berdasarkan logika ini. Hanya saja dalam bentuk yang jauh lebih kompleks. Oke, mungkin sekarang kamu bertanya, terus logika ini pentingnya buat apa? Apa pentingnya buat saya yang cuma mau hidup damai, kuliah lulus, kerja enak, nikah bahagia? Jawabannya justru karena hidup itu penuh keputusan kan? Setiap hari kamu harus memilih. Mau percaya berita ini atau enggak? Mau ikut investasi itu atau enggak? Mau lanjut hubungan ini atau putus? Tanpa logika, kamu hanya akan ikut arus, terbawa emosi, terbujuk kata-kata manis, atau terjebak manipulasi-manipulasi. Logika adalah pelindung pikiranmu, seperti GPS di tengah hutan informasi ya, yang nggak kasih semua jawaban, tapi bantu kamu tahu mana jalan yang masuk akal, mana jalan yang berbahaya. Sekarang kita masuk ke jantung pembicaraannya nih. Hukum logika itu seperti hukum gravitasi untuk pikiran. Sebuah hukum yang pasti ajak eksak. Ada 3 hukum utama. Perhatikan, nomor 1, itu hukum identitas. A adalah A, maksudnya sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Misalnya, ini saya punya segelas kopi. Lalu kita tanya, ini kopi kan? Lalu dijawab, iya ini kopi, bukan teh atau air. Jadi hukum identitas ini menegaskan bahwa sesuatu itu pasti sama dengan yang dimaksudkan dalam dirinya itu. Ketika A bertanya apakah minuman itu kopi, B menegaskan bahwa objek tersebut memang kopi, bukan hal yang lain. Hukum kedua namanya hukum non-kontradiksi, yaitu A tidak bisa sekaligus A dan bukan A. Maksudnya gini, nggak mungkin sesuatu itu benar dan tidak benar sekaligus. Misalnya, ada yang telepon, kamu bilang tadi ada di rumah, tapi kok aku lihat kamu di mall.
Lalu dijawab, nggak mungkin lah, aku di rumah sekaligus di mall. Aku tadi memang di mall. Nah, jadi dalam percakapan ini, seorang itu tidak bisa berada di dua tempat yang berbeda secara bersamaan. Orang tersebut menyadari bahwa kontradiksi di dalam pernyataannya lalu mengkoreksi. Hukum ketiga yang disebut hukum eksklusi tengah. Sesuatu itu A atau bukan A. Maksudnya suatu pernyataan itu harus benar atau salah. Jangan ada atau tidak bisa ada jalan tengah. Contohnya, besok kamu ikut acara nggak? Kalau nggak ikut, ya enggak. Nggak mungkin setengah ikut dong. Nah, maksudnya hukum ini menyatakan bahwa hanya ada dua pilihan, ikut atau tidak ikut. Nggak ada opsi ketiga kayak setengah ikut, itu gimana setengah ikut? Jadi, di dalam logika, isinya ada tiga hukum ini muncul dalam percakapan sehari-hari, yaitu memastikan identitas, menolak kontradiksi, dan tidak bisa kita memaksa keputusan biner. Nah, kalau teorinya atau hukumnya seperti itu, terus apa gunanya buat hidup kita? Ya, pertama, jelasnya logika melatih kita berpikir jernih dan kritis. Kita bisa bedakan mana yang masuk akal, mana yang cuma emosional terselubung aja. Kedua, logika membantu kita jadi komunikator yang lebih efektif. Ketika kamu mau menyampaikan pendapat dengan urutan yang logis, orang itu jadi mudah paham dan lebih mungkin mendengarkan kita. Yang ketiga, logika juga melindungi kita dari manipulasi yang mungkin hadir dari luar. Banyak iklan, janji politikus, atau influencer yang pakai trik-trik logika untuk mengarahkan kita pada sesuatu. Nah, dengan belajar logika, kamu bisa bilang, tunggu dulu, ini argumennya kayaknya nggak nyambung nih. Yuk kita lihat beberapa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kamu dengar seorang berkata, ini bukan penipuan loh, karena banyak juga orang yang ikut. Ini disebut salah satu kekeliruan logika, yaitu bandwagon policy. Populer itu kan bukan berarti benar dong, karena kebanyakan orang itu ikut, bukan berarti itu kebenaran. Contoh berikutnya dalam hal berelasi. Kalau kamu cinta aku, kamu harus selalu setuju sama aku. Nah, ini juga keliru dong. Cinta itu kan bukan berarti selalu setuju dong. Bukan berarti kalau saya nggak setuju nggak cinta, ya kan? Atau di dalam iman, kalau Tuhan itu baik, kenapa sampai ada penderitaan? Pertanyaan ini memang berat, tapi logika bisa bantu kita membedakan antara kontradiksi dan misteri. Logika akan bantu kita menjelaskan tanpa harus menyederhanakan kebenaran. Oke, teman-teman. Jadi, logika itu bukan alat untuk menang debat ya, tapi alat untuk hidup dengan jujur terhadap kebenaran, terhadap orang lain, dan terhadap diri sendiri juga. Seperti kata seorang teolog namanya R.C. Sproul, dia berkata begini, logika itu bukan musuh iman. Justru logika itu bagian dari karakter Tuhan yang masuk akal. Tuhanlah yang kasih logika di dalam pikiran kita, di dalam diri kita. Cobalah mulai hari ini cek kembali cara kamu berpikir. Apakah kamu berpikir berdasarkan fakta? Apakah kamu menyusun argumenmu dengan logis? Karena logika bukan sekedar teori. Dia adalah kunci untuk berpikir lebih jernih, hidup lebih bijak, dan mungkin menjadi manusia yang lebih utuh. Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.